Assalamualaikum, belajar lagi di kelas Parisdi. Kembali Parisdi mengingatkan agar hasil belajar maksimal, lakukan dua kata kunci ini, yaitu fokus dan terlibat. Mari kita mulai. Kali ini kita akan mencoba menurunkan semua rumus-rumus penting dalam GLBB dari satu konsep yang paling penting, sehingga kita akan memahaminya dengan baik, tidak hanya hafal rumus. Yuk kita mulai. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari dalam video sebelumnya, GLBB adalah gerak dengan lintasan lurus dan percepatan tetap. Kita akan mulai pemahaman dari definisi percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, atau kita bisa tuliskan A itu sama dengan delta V per delta T. Rumus ini adalah definisi percepatan rata-rata. Namun karena dalam GLBB percepatan itu konstan, berarti percepatan rata-rata akan sama dengan percepatan sesaat. Jadi cukup sebetulnya kita sebut percepatan saja. Dalam GLBB, rumus inilah yang paling penting. Bahkan jika kita lupa semua rumus lainnya, kita dapat menurunkannya dari rumus ini. Mari kita buktikan. Untuk memudahkan pemahaman dalam proses penurunan rumus-rumus GLBB, saya akan beri nama rumus ini sebagai rumus 1A. Nah, 1A ini kenapa saya beri 1A? Dari rumus yang ini, kalau kita pindah ruaskan, yang delta T-nya ini kita kumpulkan dengan A, berarti kita akan dapatkan delta V, itu akan sama dengan A dikali dengan delta T. Nah, kemudian delta V itu kan kecepatan akhir, biasanya kita tuliskan dengan Vt kurangi dengan kecepatan awal, V0, sama dengan A dikali dengan delta T. Nah, delta T juga T dikurang T0. Kemudian kita sering kali menggunakan T0-nya itu sama dengan 0. Kalau T0-nya sama dengan 0, berarti yang dalam kurung ini tinggal T saja. Nah, sehingga rumusannya kita akan dapatkan Vt itu minus V0, Vt minus V0 akan sama dengan A dikali dengan T. Nah, atau mungkin kita lebih familiar dengan rumusan Vt kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan A dikali dengan T. Nah, ini mungkin rumus ini lebih familiar ya di kalian ya. Nah, ini saya kasih kotak. Ya, ini sebetulnya rumus ini tidak berbeda dengan rumus yang nomor 1A tadi ya. Sehingga ini saya akan sebut ini sebagai 1B ya, 1B. Nah, untuk memudahkan aja kita beri nama 1B ya. Dari rumusan nomor 1B ini kita coba ubah sedikit bentuknya, kita ubah sedikit posisinya. Kita akan tulis Vt itu akan sama dengan At ditambah dengan V0. Untuk apa kita ubah seperti ini bentuknya? Saya yakin kalian sudah belajar matematik persamaan garis lurus. Kalian pasti ingat persamaan garis lurus. Y sama dengan, biasanya kita pakai huruf M di sini, mx ditambah dengan c. Jadi dua persamaan yang kita tulis terakhir ini kan ini serupa ya. Ada Y variabel ya, sumbu vertikal biasanya. Nah, ini ada Vt. Jadi Vt-nya itu jadi Y-nya ya. Kemudian ada T, ini adalah sama dengan X posisinya, dan M itu kalian ingat adalah gradien ya kan ya. Nah, maka si A itu nanti gradien ya. Jadi A ini gradien. Nah, kalau kita buatkan grafik V terhadap T. Kemudian C itu adalah, guru matematik saya dulu nyebutnya tipot ya, titik potong. Titik potong dengan sumbu Y. Nah, jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah si V0. Nah, sehingga kalau misalnya ya, supaya mudah ya, kita pakai angka saja ya. Misalnya kita punya persamaan Y sama dengan 3X ditambah 2 misalnya gitu ya. Dengan mudah bisa membuat grafiknya. Nah, ini sumbu mendatarnya X, sumbu vertikalnya Y. Nah, pada X sama dengan 0 tentu saja Y-nya sama dengan 2 ya. Y-nya sama dengan 2 di sini. Nah, 0,2. Nah, terus misalnya ambil angka X sama dengan 1, tentu nanti dapat Y-nya sama dengan 5 ya gitu ya. Dan seterusnya begitu, nanti akan dapatkan garis lurus seperti itu. Ini lurus maksudnya ya. Nah, gitu ya, garis lurus miring ya. Apakah bentuk kemiringannya selalu seperti itu? Nah, tentu kalian ingat ya, ini kan bisa macam-macam bentuknya. Y sama dengan mx plus c itu mungkin saja bentuknya, misalnya saya pakai warna lain ya. Misalnya saya punya persamaan Y sama dengan misalnya minus 2x ditambah 3 misalnya ya. Minus 2x ditambah 3. Berarti pada X sama dengan 0 nanti Y-nya sama dengan 3. Berarti kira-kira di sini ya. Kemudian pada T sama dengan 1, pada X sama dengan 1, nanti Y-nya sama dengan 1. Jadi kira-kira di sini ya. Nah, maka garisnya akan seperti itu. Gitu ya. Ini maksudnya lurus ya, maaf bengkok dikit ya. Nah, jadi bisa miringnya seperti ini, ya, gradiennya positif, bisa miringnya ke situ ya, gradiennya negatif. Nanti kita akan bahas maknanya dalam konsep gerak seperti apa. Nah, tapi yang jelas miringnya bisa gradien positif, bisa gradien negatif. Nanti berarti tergantung apa? Tergantung percepatannya. Dia positif atau negatif percepatannya ya. Nah, dari persamaan Vt sama dengan At tambah V0 ini berarti kita bisa mendapatkan grafik salah satu bentuk yang mungkin
Ya, ingat ya, saya bilang salah satu bentuk yang mungkin. Ini V misalnya kita kasih satuan meter per sekon, ya, kemudian T satuannya sekon, ya. Nah, maka salah satu kemungkinannya grafiknya berbentuk seperti ini. Nah, jadi grafiknya lurus dan miring, ya, lurus dan miring. Nah, kita sudah tahu ini titik potong ke arah terhadap sumbu vertikal, ini berarti V0-nya, ya. Kemudian misalnya ini pada T tertentu, nih ada T di sini ya. Nah, maka ini adalah VT ya. Nah, ada dua hal yang bisa kita dapatkan dari grafik ini. Tentu saja yang pertama adalah kita kembali ke definisi percepatan tadi ya. Percepatan itu, nah tadi yang kita tulis dari percepatan rata-rata, A itu sama dengan delta V per delta T. Nah, delta V itu berarti V akhir dikurang V awal, jadi VT dikurang V0. Nah, berarti dalam gambar kita ini segini ini ya, segini nih, ini delta V. Nah, kemudian delta T-nya tentu saja yang ini, ya, yang ini, delta T. Nah, jadi, dan saya yakin kalian ingat delta V dibagi delta T, sisi depan dibagi dengan sisi samping sudut. Misalnya kita beri sudut di sini ada theta gitu ya. Nah, maka ini adalah tangan theta, dan ini apa? Ya, ini gradien, betul sekali, ini gradien, ya. Jadi tangannya. Jadi artinya, kalau kita punya grafik V terhadap T, kita bisa menentukan percepatan dengan cara ngitung tangan atau ngitung gradien garis ini. Selain menentukan percepatan, kita juga bisa menentukan besar perpindahan atau jarak tempuh ya dengan cara ngitung luas daerah yang dibatasi oleh grafik V terhadap T. Nah, jadi kalau kita lihat grafiknya seperti ini, berarti daerahnya kita lihat dibatasi oleh sumbu mendatar, kemudian batas waktunya, kemudian garis atau grafik VT-nya ya. Jadi daerahnya sekarang kita punya nih berupa trapesium. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa delta S perpindahan bisa dihitung dengan cara menghitung luas trapesium. Dan luas trapesium itu jumlah sisi yang sejajar, atau sebetulnya kita bisa bilang ini tinggi rata-rata kan ya, dikali dengan panjangnya ke sana ke kanan ya. Jadi kita akan dapat ini adalah V0 ya ditambah dengan VT dibagi 2 dikali dengan T. Dan inilah yang rumus kedua dari GLBB yang juga sangat penting. Kita tulis ulang, delta S-nya perubahan posisi atau perpindahan sama dengan kecepatan awal, nah ditambah dengan kecepatan pada T tertentu yang diamati atau kita sebut kecepatan akhir dibagi 2 dikali dengan waktu benda bergeraknya. Nah, ini kita akan sebut ini persamaan yang kedua. Sejauh ini kita sudah punya dua rumusan, 1 dan 2. Nah, coba kalau kita perhatikan persamaan nomor 1B, kalau kita substitusikan ke persamaan nomor 2, kita akan dapatkan delta S sama dengan V0, kita ganti VT-nya dengan V0 plus AT. Jadi kita akan dapat V0 plus AT. Ya, ini ganti dari sini, substitusi dari sini ya. Nah, dibagi dengan 2 ya, dibagi 2. Nah, kemudian dikali yang di luar kurung, jangan lupa ada T ya. Jadi kita akan dapat dari sini V0 tambah V0 tentu saja 2 V0 dikali T ya. Jadi 2 V0 T dibagi 2, jadinya V0 T ya. Jadi V0T. Nah, kemudian ada AT dikali T, AT kuadrat dibagi 2, jadi setengah AT kuadrat. Nah, ini rumus yang saya pikir kalian pasti familiar sekali ya. Jadi ini delta S. Nah, jadi kita akan dapat rumusan yang ketiga ini ya. Rumusan yang ketiga kita punya delta S sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Ini nomor 3. Nah, sangat familiar saya yakin ya. Oke, terakhir. Nah, terakhir kita modifikasi lagi sedikit dari yang nomor 1B. Nah, nomor 1B ini kalau kita modifikasi sedikit kita akan dapatkan T ya. T itu berarti bisa dituliskan sebagai VT dikurang V0 dibagi dengan A ya. Kemudian yang barusan kita dapat ini nanti kita akan substitusikan ke persamaan nomor 2 ya. Nah, kita coba lihat ya ke persamaan nomor 2. Berarti kita akan dapat delta S ya sama dengan, nah ini ada V0 tambah VT. Nah, sekarang saya tulis balik ya, saya tulis agak berbeda, VT ditambah V0 boleh ya. VT tambah V0 kan sama aja ya. Dibagi dengan 2, kemudian dikali T ya kan. T-nya itu yang atas itu. Nah, T-nya VT min V0
0 ya, dibagi dengan 2. Dibagi dengan A ya, dibagi A. Nah, dari situ kan udah kelihatan tuh. Ini kan ada A plus B dikali dengan A minus B ya kan? Bentuk A plus B, A minus B kan? Kalau dikalikan jadi apa? Jadi VT kuadrat minus V0 kuadrat ya, dibagi dengan 2A. Nah, ini sama dengan delta S ya. Coba kali silang yang bawah ke sebelah sana. Nanti kalian akan dapat rumus yang sangat familiar. Kita akan punya delta S ya, dikali dengan 2A. 2A dari mana? Yang sebelah ini bawah, pindah ke atas ya. Sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Oh iya, ketemu ya. Rumus yang sangat-sangat populer juga. Jadi ini VT kuadrat akan sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta S ya. Jadi ketemu nih semua rumusnya, ada 4 yang penting, tapi ingat-ingat ya, semua itu berangkat dari yang nomor 1. Jadi yang paling penting nomor 1. Nah, jadi kalau kalian lupa semuanya, lupa yang nomor 3, 2, 3, 4 maksudnya, kalian masih bisa dapat, kalian bisa cari dari rumus nomor 1 ya. Nah, setelah ini kita akan coba kerjakan contoh-contoh soal dengan menggunakan pemahaman yang barusan kita pelajari bersama. Oke, contoh soal pertama, sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan konstan ya. Jadi GLBB antara 2 titik berjarak 70 meter dalam waktu 7 sekon. Jika kelajuan pada posisi akhir adalah 15 meter per sekon, tentukan laju awal dan besar percepatan. Jadi ini ada jarak tempuhnya delta S ya, kemudian ada waktunya 7 sekon, kemudian ada VT-nya diketahui ya, VT-nya 15 meter per sekon. Ditanyakan laju awal, alias V0-nya berapa, kemudian besar percepatannya berapa. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, ini soal ini bisa jadi sangat mudah sebetulnya ya. V terhadap T meter per sekon, tadi disebutkan laju akhirnya 15 ya, 15. Jadi ini pada T7 berarti kan yang disebut akhir dalam cerita soal ini ya. Nah, ini besar percepatannya 15. Nah, kemudian ditanya laju awal, kita nggak tahu laju awalnya berapa, kita asumsikan aja di sini ada V0, begitu ya. Nah, kemudian karena GLBB, percepatan konstan, berarti garis lurus miring seperti ini ya. Dan kita ingat ya, luas ini bisa kita pakai untuk ngitung jarak ya. Jadi jaraknya sama dengan luas trapesium itu ya, sama dengan 70. Nah, ini kan jaraknya 70 meter ya. Jadi luasnya adalah jumlah sisi sejajarnya V0 ditambah 15 dibagi dengan 2 dikali waktunya 7 detik ya, sama dengan 70. 7-nya bisa dicoret, kita akan dapatkan V0 ditambah dengan 15 ya. Ini 2-nya langsung pindah ke kanan jadi 20. Dapat dari situ V0-nya adalah 5 meter per sekon. Bisa dipahami? Oke. Nah, begitu dapat, ini yang A ya, berarti ya yang A. Kemudian yang B, ditanya besar percepatan rata-rata, besar percepatan ya, rata-rata sama aja ya karena percepatan konstan, delta V per delta T gitu ya. Kalau besarnya nanti tinggal dimutlak aja, VT min V0 dibagi dengan apa? Delta T ya, dibagi dengan delta T. Jadi sama dengan terakhir 15, awalnya 5, kemudian waktunya adalah 7 detik. Jadi dapat besar percepatannya adalah 10 dibagi dengan 7 meter per sekon kuadrat. Soal berikut, grafik menunjukkan hubungan kecepatan terhadap waktu benda yang bergerak lurus di sepanjang sumbu X selama 7 sekon. Nah, tanda positif menunjukkan arah ke kanan. Berarti lihat dari T0 sampai T5 ya, kecepatannya di atas berarti positif, berarti gerak ke kanan. Jadi kalau kita gambarkan misalnya dia mulai bergerak dari titik A, maka di awalnya ke kanan ya. V0-nya 50 meter per sekon, kemudian dia berhenti sesaat pada T5 ya. Jadi T5 misalnya sampai di titik B. Ini T5 sekon. Kemudian setelah T5 sampai T7 itu dia kecepatannya negatif, berarti dia berbalik arah ya, berbalik arah. Misalnya dia sampai di titik C di sini. Ini adalah pada T sama dengan 7 sekon. Nah, pertanyaan pertama adalah jarak ya. Jarak itu panjang lintasan. Jadi dalam gambar kita ini adalah panjang garis AB ditambah panjang BC. Jadi seluruhnya ya, panjangnya dijumlahkan aja. Nah, dan ngitung jarak itu kita bisa gunakan luas. Jadi luas 1 nanti ditambah yang satunya lagi, berarti luas daerah 2 yang di bawah itu ya. Luas nggak ada negatif ya. Nah, luas yang atas berarti setengah dikali alasnya 5 dikali 50 ditambah yang bawah setengah dikali dengan alasnya 2 detik, kemudian tingginya 20 ya. Jadi kita akan dapatkan
ini 125 ya, betul ya? Betul? Iya betul, tambah dengan yang ini 20, berarti sama dengan 145 meter, itu jarak tempuhnya. Nah kemudian kalau ditanya laju, ya laju rata-rata kan jarak tempuh dibagi dengan selang waktu, jadi jarak dibagi dengan delta T, jadi sama dengan 145 dibagi 7 detik ya. Nah berapa nih angkanya? Ya udahlah ya, hitung sendiri aja, kira-kira seperti itu ya. Yang B, nah yang B, ditanya perpindahan. Nah kalau perpindahan delta S misalnya ya, nah itu adalah posisi akhir dikurang posisi awal. Jadi kalau dalam gambar kita, nah ini perpindahan ini panjang AC, ya ini vektor perpindahannya itu yang itu ya. Jadi sama dengan garis AC. Nah kalau seperti itu berarti sama dengan AB dikurangi dengan BC, jadi sama dengan berapa tuh? 125 dikurangi 20, jadi sama dengan 95 meter ya, 95 meter. Positif berarti dia pindahnya ke kanan ya. Kemudian ditanya lagi apa? Ditanya lagi kecepatan rata-rata. Jadi V rata-rata adalah perpindahan dibagi dengan selang waktunya, jadi sama dengan 95 per 7. Nah ini kan positif, jadi ke kanan ya, meter per sekon. Kemudian terakhir ditanya yang C, percepatan benda. Percepatan itu A ya, karena percepatan konstan jadi sama dengan percepatan rata-rata juga, tinggal delta V per delta T. Kecepatan akhir adalah minus 20 ya, kecepatan awalnya 50 dibagi dengan 7 waktunya ya, selama gerakan dia 7 detik, berarti ini sama dengan minus 70 dibagi 7, berarti minus 10 meter per sekon kuadrat ya. Bisa ya? Oke, masih gampang. Nah berikut ada soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan dulu secara mandiri. Nah, insya Allah nanti akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih dan selamat Anda telah berhasil belajar sampai tuntas. Saya doakan semoga selalu sehat, semangat, dan aktivitas penuh manfaat. Sampai jumpa di topik-topik lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.